Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kedengarannya mungkin agak serius ya, tapi sebetulnya penting banget buat kita semua, yaitu gimana sih caranya kinerja pemerintah kita, pemerintah Indonesia, itu dievaluasi. Udah siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih? Organisasi sebesar pemerintah, dengan ribuan program dan jutaan pegawai, gimana caranya mereka tahu kalau semua usahanya itu udah bener, udah di jalur yang tepat? Nah, pertanyaan besar inilah yang jadi inti dari obrolan kita kali ini. Gini deh, coba kita bayangin pemerintah itu kayak kapal super besar yang lagi berlayar di samudra luas. Biar kapal raksasa ini nggak salah arah atau malah tersesat, pastinya butuh kompas kan? Nah, di dalam pemerintahan, kompas itu ya evaluasi kinerja. Anggap aja ini panduan utama kita sepanjang pembahasan ini. Jadi, kompas organisasi ini sebetulnya bukan cuma sekedar alat penunjuk arah biasa loh. Ini adalah sebuah sistem utuh. Fungsinya yaitu tadi, buat mastiin semuanya akuntabel, mendorong transparansi, dan yang paling penting, menjamin setiap program itu benar-benar nyampe ke tujuan yang udah ditetapin. Ujung-ujungnya ya buat melayani kita, masyarakat. Oke, jadi kita udah paham ya kenapa evaluasi itu penting banget sebagai kompas. Sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan evaluasi kinerja itu? Mari kita lihat definisinya. Nah, ini dia. Kelihatannya sederhana ya, tapi intinya dalam banget. Ini tuh soal ngebandingin antara rencana dan kenyataan. Apakah hasil yang kita dapat di lapangan itu sesuai sama target yang pengen kita capai di awal? Pertanyaan simpel ini jadi fondasi dari keseluruhan sistem loh. Dan jangan salah, ini semua bukan cuma wacana atau teori di atas kertas. Di Indonesia, kompas ini ada landasan hukumnya. Kerangka utamanya itu namanya SAKIP. Singkatannya emang agak panjang ya, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nah, sistem besar ini diperkuat lagi sama aturan-aturan turunan, termasuk buat penilaian setiap aparatur sipil negara, atau ASN. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah buat punya sistem pengukuran yang jelas dan terstruktur. Oke, kita udah punya kompasnya nih. Tapi, gimana cara bacanya ya? Apa sih penunjuk arah di kompas itu? Nah, jawabannya ada di dua kata kunci, indikator dan target. Kalau kita lanjutin analogi perjalanan kita tadi, penanda-penanda penting di peta, misalnya kota tujuan, gunung yang harus dilewati, atau sungai yang harus diseberangi, nah itulah yang kita sebut IKU, atau indikator kinerja utama. IKU ini yang jadi tolok ukur buat ngasih tahu kita, kita udah sampai mana ya? Dan jalur kita udah bener belum nih? Tapi, bikin penanda atau indikator ini juga nggak bisa asal-asalan loh. Ada rumusnya, yaitu harus smart, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Contohnya gini, target meningkatkan kesehatan, itu kan nggak jelas ya, terlalu luas. Tapi kalau targetnya diubah jadi menurunkan angka stunting sebesar 5% dalam waktu 1 tahun, nah itu baru smart. Jelas apa yang mau dicapai, bisa diukur angkanya, dan ada batas waktunya. Inilah yang bikin sebuah target bisa dievaluasi dengan benar. Alright, kompas ada, peta lengkap dengan penandanya juga udah ada. Terus gimana perjalanannya? Prosesnya gimana? Nah, ini penting banget buat dipahami. Proses ini adalah siklus yang terus berputar, bukan sesuatu yang sekali jalan langsung selesai. Nah, prosesnya itu muter terus, kayak siklus. Pertama, jelas harus ada perencanaan yang matang. Disinilah target-target SMART tadi dibuat. Kedua, rencana itu dijalankan sambil terus dipantau progresnya. Ketiga, setelah periode tertentu, hasilnya diukur. Keempat, dievaluasi dan dianalisis. Apa yang berhasil, apa yang gagal, kenapa. Dan yang kelima, yang paling penting, ada pelaporan dan tindak lanjut. Hasil laporan ini jadi masukan buat perencanaan di siklus berikutnya. Jadi ini adalah proses belajar dan perbaikan yang nggak ada hentinya. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang mungkin paling penting buat kita semua. Intinya, so what? Kenapa semua ini penting buat kita sebagai warga negara? Manfaatnya buat kita tuh apa sih? Coba deh kita lihat bareng-barang grafik ini. Jelas banget kan? Porsi terbesarnya itu soal akuntabilitas, lalu disusul efektivitas dan efisiensi. Artinya apa? Artinya, sistem ini dibuat untuk memastikan uang pajak yang kita bayar itu dipakai dengan benar, untuk program yang efektif, dan menghasilkan layanan publik yang makin baik. Ini semua soal pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Dan manfaatnya ini dirasain sama dua pihak. Buat organisasinya atau pemerintahnya, mereka jadi bisa pakai sumber daya dengan lebih optimal dan punya dasar yang kuat buat perbaikan. Nah, buat pegawainya sendiri, para ASN, mereka jadi punya ekspektasi kerja yang jelas, tahu apa yang diharapkan dari mereka, dan ini bisa jadi dasar buat pengembangan karir. Semuanya saling terhubung.
Kinerja individu yang baik akan mendorong kinerja organisasi yang baik, ujung-ujungnya lagi-lagi pelayanan publik buat kita semua jadi lebih baik. Ini nih yang membawa kita ke sebuah metafora lain yang kuat banget. Kalau tadi kita bicara soal kompas, sekarang kita bicara soal cermin. Evaluasi itu bukan cuma alat buat ngejudge atau menghakimi masa lalu. Bukan. Dia itu kayak cermin. Sebuah cara buat organisasi ngaca, melihat dirinya sendiri dengan jujur. Melihat apa yang sudah bagus, dan yang lebih penting, melihat bagian mana yang masih perlu diperbaiki supaya bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak teman-teman semua buat mikir sejenak. Kalau evaluasi kinerja itu adalah cermin bagi pemerintah kita, bayangan seperti apa yang ingin Anda lihat di cermin itu? Apakah cermin yang memantulkan layanan publik yang cepat dan ramah? Atau program-program yang beneran terasa dampaknya? Mungkin birokrasi yang transparan dan bebas korupsi? Jawabannya ada pada harapan dan pengawasan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.